Terpujilah nama Tuhan yang memberikan kita sukacita dan berkat Tuhan yang luar biasa untuk kita bisa nikmati pada hari ini, bahwa kita akan beribadah raya. Haleluya. Di dalam Mazmur 94 ayat 22 dikatakan, Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita sama-sama datang kepada Tuhan yang adalah kota benteng kita dan kota perlindungan kita. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh besar Tuhan kasih setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Perlindungan Tuhan yang selalu kami rasakan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Bapa, kalau pada hari ini kami boleh melakukan ibadah raya Tuhan. Berkatilah dari awal hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman yang akan menguatkan setiap kami yang mendengar. Terima kasih Bapa, biarlah mujizat-Mu boleh terjadi hari ini. Yang sakit boleh disembuhkan, yang berbeban berat boleh terlepaskan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, ada waktu yang indah diberikan Tuhan untuk kita menyembah Dia. Mari angkat suaramu dengan nyanyikan lagu ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertemu. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya. Allah kita adalah besar dan perkasa. Mari sama-sama kita angkat lagu ini. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panji-Mu dan suara-Mu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita.
mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita naikkan persembahan lagu ini. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Puji nama Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita sudah boleh sama-sama memuji menyembah Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Kiranya semua kita sudah siapkan hati menunggu firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang menuntun kita selalu ya. Terpujilah nama Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk memuji menyembah Dia dalam keadaan apapun kita. Kalau kita bisa datang memuji menyembah Tuhan, Tuhan sangat hargai itu. Ada yang dalam keadaan diberkati, ada yang dalam keadaan pergumulan, tapi kita semua datang membawa satu penyembahan. Itu firman Tuhan katakan menjadi dupa yang harum dan Allah senang. Ya, kita sudah lakukan hal-hal yang baik. Mari kita lanjutkan, kita siapkan hati untuk kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami sudah boleh satu di dalam pujian penyembahan. Dan kiranya penyembahan kami menyenangkan hatimu. Dan sekarang tibalah saatnya kami untuk mendengarkan sabdamu, firmanmu. Berbicaralah lewat hambamu. Urapi dia, dan urapan yang sama ada pada setiap kami yang mendengar. Sehingga kami boleh mengerti Bapa, kehendak Tuhan, maksud Tuhan, rencana Tuhan
lebih dalam lagi dalam hidup kami ini. Kami siapkan hati kami berdoa biar firman Tuhan menjamah hidup kami. Bahkan kami percaya pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, ada mujizat, kesembuhan, ketenangan, kemenangan terjadi dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kalau senang dengan judul khotbah hari ini, judul khotbah, Bapa Surga tahu kebutuhan kita. Jangan khawatir, ya. Saya ulangi. Bapa Surga tahu kebutuhan kita. Jangan khawatir. Mari kita baca ayat pertama, buka Matius 6 ayat 32, ya. Matius 6 ayat 32 katakan, saya baca buat Bapak Ibu, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Haleluya, firman Tuhan katakan, Bapamu yang di surga tahu bahwa kita memerlukan apa yang sekarang ini sedang kita butuhkan. Luar biasa firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah berpikir bahwa Bapa surga itu terlalu tinggi, terlalu jauh, sehingga dia lupa apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa kebutuhan kita hari ini? Kebutuhan makanan, minuman, pakaian, Bapa surga tahu. Pergumulan, tantangan, Bapa surga tahu. Kesehatan kita, Bapa surga tahu. Buat saudara-saudaraku yang terbaring di rumah sakit, Tuhan tahu bahwa kita sedang sakit. Tuhan melihat keadaanmu. Firman Tuhan mencatat, Bapa surga tahu kebutuhan kita. Setiap kita, satu persatu, masing-masing kita, Tuhan tahu kebutuhan kita. Jangan sampai kita lupa. Jangan sampai pikiran ini dicuci, dicuri, dirampas oleh iblis, membisikkan kepada kita, kita sudah ditinggalkan Tuhan, kita sudah dilempar Tuhan, kita sudah dibuang Tuhan. Iblis selalu menyerang dengan tuduhan-tuduhan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Waktu kita mendengarkan tuduhan-tuduhan iblis itu, nanti kita hanyut dan hilang dari hadirat Tuhan. Jangan mau kita ditipu oleh iblis. Firman Tuhan hari ini katakan, Bapa surga tahu kebutuhanmu, apapun itu. Terlalu banyak ajaib pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Seolah-olah sepertinya Allah tidak tahu. Seolah-olah. Siapa kita manusia? Dia Allah yang begitu luar biasa. Dia tegaskan dalam firman Tuhan. Yesus katakan, Bapa surga tahu kebutuhan kita. Aminkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kemenangan milik kita. Hari ini kesehatan milik kita. Hari ini jawaban-jawaban doa kita tangkap lewat firman Tuhan hari ini. Haleluya. Glory haleluya. Bapa surga tahu segalanya yang kita butuhkan, ya. Firman Tuhan katakan, apa yang kita khawatirkan dalam hidup ini? Makanan, minuman, pakaian, Tuhan tahu. Firman Tuhan juga menjelaskan kepada kita, bukankah kita melebihi burung-burung yang di udara, ya? Firman Tuhan katakan, pandanglah burung-burung di langit, tidak menabur, tidak menuai, tetapi Tuhan memberi makan. Bapa surga memberi makan burung yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mempunyai lumbung. Tuhan pelihara burung seperti itu, dipelihara, ya. Firman Tuhan juga katakan bahwa jika Tuhan mendandani rumput yang hari ini ada, besok didandani, apalagi kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita percaya Tuhan akan mendandani kita, luar biasa. Makanan, minuman, pakaian dipelihara oleh Bapa. Bahkan Tuhan katakan, Tuhan akan mendandani kita. Apa yang sedang kita kerjakan? Pelayanankah? Karirkah? Keluargakah? Firman Tuhan katakan, Tuhan akan lebih lagi mendandani kita. Artinya membuat hidup kita ini semarak. Artinya membuat hidup kita ini naik. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan, bahwa Bapa tahu segala kebutuhan kita. Tidak ada satupun, Bapak Ibu,
Tidak ada satupun yang Bapa tidak tahu. Bapa surga tahu kedalaman hati kita sekarang ini. Pada saat Bapak Ibu Saudaraku mendengar firman Tuhan ini, Dia tahu kedalaman hatimu. Berhubunganlah dengan Dia, menjeritlah. Pada saat engkau mendengarkan firman Tuhan, menjeritlah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu kebutuhanku, Tuhan. Firman-Mu katakan, Engkau tahu segalanya. Dan Engkau tahu, Tuhan, hal-hal yang tidak bisa aku ceritakan. Ya. Mari kita buka Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34 saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya Bapak Ibu, hari ini kita dipenuhkan dengan berkat Tuhan. Besok ada lagi berkat Tuhan. Besok ada lagi berkat Tuhan. Jangan kita pernah berpikir, oh persoalanku akan terus menerus. Jangan kita mempunyai mentality. Hari ini mungkin kita ada dalam pergumulan, mungkin pergumulan finansial. Tapi kita harus berkata, hari ini Tuhan sudah cukupkan kebutuhanku. Besok Tuhan akan cukupkan kebutuhanku. Itulah sebabnya Yesus ajarkan doa Bapa kami, berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Hari ini Tuhan berikan pertolongan. Hari ini ada berkat. Hari ini berkat. Besok ada lagi berkat yang baru. Besok ada lagi berkat yang baru. Ya. Kesusahan sehari cukup sehari. Jangan dibawa tidur, jangan dibawa dalam mimpi. Bapak Ibu, saya tahu itu susah. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Kesusahan sehari cukup sehari. Besok ada berkat Tuhan. Hari ini kita dengarkan firman, ada berkat yang luar biasa. Besok lagi kita dengarkan firman Tuhan, ada lagi berkat yang luar biasa. Kita selalu dipenuhkan dengan firman Tuhan, dipenuhkan dengan berkat-berkat daripada Tuhan. Haleluya, jangan kita khawatir. Bapa surga tahu kebutuhan kita. Mari kita simak satu bagian dalam Alkitab cerita mengenai Raja Daud. Sebelum dia menjadi raja, waktu dia masih hidup di dalam pelarian, dia mempunyai pasukan kecil. Dan pasukan ini, rakyat kecil ini, hendak melempari dia dengan batu karena satu peristiwa, dan membuat Raja Daud sangat-sangat khawatir. Ya, mari kita baca ceritanya bagaimana Allah menyelamatkan hidup seorang calon raja. Pada saat itu dia masih menjadi calon raja. Memang dia sudah diurapi, tapi tahta itu belum dimilikinya. Di dalam pelarian, di mana Tuhan menolong dia lepas dari kekhawatiran. Ya, mari kita baca peristiwa ini, cerita ini ada dalam 1 Samuel 30 ayat 6. Firman Tuhan saya baca, 1 Samuel 30 ayat 6. Mari kita simak. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Satu kali Raja Daud pulang dari berperang, kembali kepada rumahnya. Rupanya rumah mereka, perkemahan mereka dihantam bangsa Amalek. Semua harta benda dirampas, anak istri dirampas. Dan tentara yang mengikut Daud begitu marah terhadap Daud. Mereka lupa siapa yang menjadi pemimpin. Keadaan Daud sangat terjepit karena semua orang hendak melempari dia dengan batu. Kalau ada satu saja yang memulai melempar dengan batu, maka semua akan melempari dia dengan batu, dan Raja Daud akan tewas, mati konyol. Tapi firman Tuhan katakan, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Sampai di detik seperti ini, sangat-sangat genting, Raja Daud menguatkan kepercayaannya. Kekhawatirannya dia lempar kepada Tuhan, dia bawa kepada Tuhan. Dan dia lari kepada Tuhan. Dia seorang yang jago perang. Dia seorang yang sangat handal dalam strategi perang. Tetapi dia datang kepada Tuhan, berdoa lebih dahulu, tersungkur. Mari kita baca ayat selanjutnya. Haleluya. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara, bagaimana Daud datang kepada Tuhan. 1 Samuel 30 ayat 8 ya. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara, peristiwa yang sangat menegangkan, tapi sangat luar biasa dialami oleh Raja Daud. 1 Samuel 30 ayat 8 katakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?
Dan ia berfirman, wah luar biasa, Allah berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Inilah seorang Raja Daud. Raja Daud lari kepada Tuhan. Dia punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Waktu dia datang kepada Bapa, kepada Allah, haruskah aku kejar itu Tuhanku? Karena dia di dalam perhitungan. Dia tahu bahwa pasukannya sudah patah semangatnya. Sebagian dari pasukannya itu nanti kalau Bapak Ibu baca, sebagian ditinggalkan karena mereka sudah kecapean baru pulang perang. Dan semangatnya sudah patah, hancur. Karena tahu istri dan anak-anak mereka hilang, harta benda mereka hilang. Raja Daud berpikir. Dan dia memerlukan petunjuk daripada Tuhan. Haruskah aku kejar ini Tuhan? Kalau aku kejar, bisakah kami mengejar? Keadaan kami sudah capek. Kalau kami kejar dengan sisa tenaga ini, kami berperang lagi. Pertanyaan itu Daud datang kepada Tuhan, dibawa kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman, Tuhan menjawab. Tuhan berbicara kepada Daud. Kejarlah, sebab engkau dapat mengejarnya dan mengalahkan, membebaskan tawanan. Dengan modal ini, Daud lari bersama pasukan yang sebagian ditinggalkan, sebagian mengejar, yang masih ada tenaga, masih ada semangat, mengejar bangsa Amalek itu. Dan kemudian apa yang dikatakan dalam firman Tuhan? Mari kita baca 1 Samuel 30 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan katakan, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Kemenangan gilang gemilang. Firman Tuhan mencatat dari barang yang kecil sampai barang besar. Istri-istri mereka, anak-anak mereka, tidak ada yang cacat, tidak ada yang terluka, tidak ada yang terbunuh. Semuanya lengkap, bahkan mereka mendapatkan jarahan yang lain. Mereka bawa itu pulang kembali ke perkampungan mereka. Kemenangan yang luar biasa yang didapat oleh Daud, karena dia lari kepada Tuhan, karena dia percaya bahwa Bapa tahu semua keperluan kita. Mungkin keadaan kita seperti ini Bapak Ibu Saudara. Keadaan kita terjepit. Kita mau lari ke kakak nggak bisa, mau lari ke adik nggak bisa, mau lari ke orang tua nggak bisa. Kita tidak tahu kepada siapa kita harus cerita. Kita tidak tahu kepada siapa kita harus mengadu. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, ada Allah di surga. Ada Bapa kita. Dia yang menjadi Bapa, yang tahu kebutuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita mengalami, Tuhan, dari mana pertolonganku Tuhan? Tapi saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, berdasarkan firman Tuhan yang sangat sederhana ini, Bapa surga tahu kebutuhan kita. Bapa surga tahu kebutuhanmu. Bapa surga tahu kebutuhan setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan abaikan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, minta firman Tuhan. Dan Tuhan akan mendengar doa kita, menjawab kita. Dan kita akan melakukan apa yang Allah perintahkan. Persis seperti Daud. Kalau Allah perintahkan untuk kejar, Daud kejar. Tapi saya juga percaya Bapak Ibu Saudara, kalau pada saat itu Tuhan katakan, jangan kejar, aku lepaskan dengan cara yang lain, Daud juga tidak akan kejar. Keputusan yang sulit yang harus kita lakukan, datang kepada Tuhan, harap pada Tuhan. Marilah Bapak Ibu, apa yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan hari ini? Mari kita terima fakta bahwa Bapa surga tahu kebutuhan kita. Jangan kita khawatir. Burung dipelihara, rumput didandani, kita pun juga dipelihara oleh Tuhan. Saya tutup kebenaran firman Tuhan dari Yeremia 31 ayat 25 ya. Firman Tuhan hidup dan sanggup. Yeremia 31 ayat 25. Saya baca, sebab aku akan membuat segar orang-orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Janji firman Tuhan, hari ini engkau apa? Letih lesu, Tuhan akan buat segar. Hari ini kita merana, Tuhan katakan kita akan dibuat puas oleh Tuhan.
Apa yang menjadi kerinduan hati kita? Firman Tuhan katakan, kerinduan hatimu dipuaskan oleh Allah. Apa Bapak Ibu Saudara? Apa yang menjadi pergumulan persoalan kita hari-hari ini? Yang membuat kita seperti kering, seperti mati, seperti tidak hidup. Tuhan akan segarkan kita dan akan puaskan kita. Itu janji Tuhan kepadaku, janji Tuhan kepadamu. Mari kita berdoa bersama Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan sudah dibentangkan buat kita. Mari kita respon firman Tuhan. Maukah Bapak Ibu percaya bahwa Bapa surga tahu kebutuhan kita? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami angkat tangan kami ke surga. Tuhan, kami berseru kepadamu Tuhan. Engkau mengetahui kebutuhan kami, Engkau mengetahui apa yang kami perlukan. Kami mengucap syukur. Kami percaya ada jamahan Tuhan untuk setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan anak-Mu Tuhan, hari ini kuulurkan tanganku di dalam nama Yesus. Uluran tangan, walaupun kami berjarak jauh, walaupun kami hanya berjumpa lewat media platform seperti ini, tapi kami percaya kuasa Allah sanggup Tuhan menjamah setiap kami yang mendengarkan. Siapapun, dosa merah seperti apapun, kejahatan seperti apapun, kebutuhan seperti apapun, pada saat Tuhan memerintahkan berkat, pengampunan dan kemenangan dan keselamatan, itu cukup buat kami. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami terima berkat daripada Tuhan. Bapa surga tahu kebutuhan kami dan kami menerima jawaban-jawaban Tuhan. Dan kami akan melihat perkara-perkara yang luar biasa terjadi dalam hidup kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang berencana selalu baik. Engkau Allah yang selalu merencanakan kepuasan dan kemenangan kepada setiap kami. Setiap kami yang merana akan disegarkan, setiap kami akan dipuaskan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Kami percaya Tuhan, kuasa ilahi memenuhi kami semua. Dan kami naikkan doa ini Tuhan hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin karena kami percaya bahwa Bapa surga tahu kebutuhan kami. Kami tolak roh khawatir, kami tolak roh ketakutan di dalam nama Yesus. Dan yang percaya katakan haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah ada di bagian akhir dari ibadah kita hari ini. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, semua anak-anak Tuhan yang terlibat di balik layar, semua yang setia dalam mendukung pelayanan ini dalam bentuk offering, dalam bentuk perpuluhan, apapun itu Bapak Ibu. Tuhan menghargai setiap usaha kita ya. Marilah kita terima minggu yang baru, kita berdoa bersama, kita terima berkat daripada Tuhan ya. Mari kita tundukkan kepala, kita tutup ibadah kita hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami kembali menundukkan kepala kami Tuhan. Kami menerima berkat daripada Tuhan. Anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, tuntunan Allah Roh Kudus menjadi berkat untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat daripada-Mu Bapa. Kami alaskan doa ini hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa kita minggu depan kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom, haleluya, shalom.